Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, salam jumpa dan kita bersyukur untuk segala berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh ada seperti sekarang tentulah karena berkat-berkat dan kemurahan hati Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, mari kita beribadah. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia yakin penuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Mungkin kita pernah mendengar nama Freddie Mercury, vokalis grup band Queen yang legendaris itu. Mercury meninggal pada November 1991. Dunia sangat kehilangan oleh kematiannya. Tetapi rupanya sebelum meninggal, Mercury sudah menulis surat wasiat bahwa salah satu ahli waris kekayaannya adalah Mary Austin, seorang bekas pacarnya semasa muda yang sangat dicintainya. Jangankan para fansnya, Mary Austin sendiri sangat terkejut karena tanpa diduga ia mendadak kaya raya. Saudaraku, tentulah kita senang apabila nama kita diikutkan dalam daftar ahli waris, apakah dari orang tua kita atau siapa saja yang mungkin pernah berkaitan langsung dengan kita. Hari ini firman Tuhan memberitakan kabar gembira bagi kita bahwa kita menjadi ahli waris oleh Allah. Hal ini tentulah karena iman kita kepada Yesus Kristus, Putra Allah, yang telah datang ke dunia ini untuk menebus kita dari dosa dan maut. Status kita bukan lagi hamba dosa, tetapi sebagai anak-anak Allah. Lalu sebagai anak-anak Allah, kepada kita diwariskan oleh Allah. Pertama, keselamatan dari dosa dan maut. Kedua, hidup baru sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga, tempat dan kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Yang keempat, sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Yang kelima, pengharapan bahwa Allah senantiasa mengasihi dan memperhatikan hidup kita. Inilah kekayaan kita sebagai anak-anak Allah. Kekayaan yang tidak akan lapuk dan punah oleh apapun
di dunia ini. Sebab semuanya ini dikerjakan dengan sempurna oleh Allah bagi kita. Betapa kita sangat bersyukur dan berterima kasih untuk semuanya itu. Lalu apa yang harus kita perbuat supaya warisan dan kekayaan kita itu jangan sampai hilang dan diambil dari diri kita? Yang pertama, merawat iman kepada Yesus Kristus dengan menjalin persekutuan yang akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mewujudkan hidup sebagai pewaris kerajaan Allah, yakni hidup dalam kebenaran, kasih, dan kekudusannya. Yang ketiga, menolak kembali kepada gaya hidup yang lama yang tidak mengenal Yesus Kristus. Saudaraku, tentulah hal ini tidak sulit bagi kita untuk melakukannya apabila kita selalu memohon pertolongan Roh Kudus dan firman-Nya untuk menuntun hidup kita. Salam sehat bagi kita. Kiranya sukacita surgawi memenuhimu dan keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih, bersyukur untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami. Setiap hari Tuhan menyertai kami. Tuhan menghantarkan kami pada hari ini oleh karena belas kasihan dan kemurahan hati-Mu. Bertambah usia kami, kiranya bertambah hikmat kebijaksanaan kami dari Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberitakan kabar gembira bagi kami. Kami adalah anak-anak Allah, pewaris dari harta surgawi yang Tuhan telah sediakan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Allah. Semuanya bukan karena perbuatan kami, bukan karena amal baik kami, bukan karena jerih lelah perjuangan maupun pengorbanan kami, tetapi adalah belas kasihan Allah dalam hidup kami. Kami sambut anugerah-Mu, harta kerajaan surgawi dalam hidup kami, melalui kehidupan kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk menjaga dan merawat harta kerajaan surga yang sudah Tuhan sediakan bagi kami ketika kami terus bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan kuatkan kami untuk tidak kembali kepada perilaku-perilaku hidup yang tidak berkenan kepadamu. Berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, berkatilah rumah tangga kami. Demikian juga para orang tua kami, para lansia, para namba balu, anak-anak yatim piatu. Topanglah mereka senantiasa, pelihara hidup mereka. Demikian juga Tuhan, kami terus berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita masa depannya, baik melalui studi, baik melalui pekerjaan, usaha, karir, dan juga untuk jodoh pasangan hidupnya. Tuhanlah yang mengaruniakan yang terbaik bagi mereka. Warga jemaat-Mu yang masih terbaring sakit di rumah sakit atau di rumah dalam proses kesembuhan, pemulihan, untuk juga tindakan medis lainnya, Tuhan berkenan untuk menolong setiap proses pengobatannya agar mereka boleh sembuh, sehat, dan terlebih berikan kesabaran, ketabahan dalam keyakinan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Terima kasih ya Allah. Sempurnakanlah permohonan kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.
Salam sehat bagi kita. Horas.